Jamaah sekalian yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umur kepada kita sekalian sehingga kita sekalian bisa ketemu dengan bulan Dzulhijjah tahun ini, sehingga kita sekalian bisa memiliki kesempatan untuk melaksanakan berbagai amal soleh serta hal-hal yang kita cita-citakan untuk kita lakukan ibadah di bulan Dzulhijjah ini, wabil khusus dari tanggal 1 sampai tanggal 10, karena itu ada beberapa rangkaian ibadah yang sangat mulia di tanggal itu, tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1-nya fa insyaallah mungkin hari Sabtu, bisa dicek nanti. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyama al-ashr. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, tidaklah ada hari-hari yang amal soleh dilakukan di dalam hari-hari itu lebih Allah cintai dari hari-hari ini. Maksudnya yaitu tanggal atau 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1-nya nanti fa insyaallah hari Sabtu. Kemudian tanggal 10-nya kalau tidak salah hari Senin. Nanti kita lihat sidang itsbat penetapan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari sini jamaah sekalian, kata Nabi kita Muhammad SAW, tanggal 1 sampai tanggal 10 niku merupakan waktu yang paling dicintai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan amal soleh di situ. Jadi al-amalu sholihu ahabbu ilallah, amal soleh di waktu-waktu itu, di hari-hari itu merupakan sesuatu yang paling Allah cintai ya daripada waktu-waktu lain. Sampai kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah termasuk tidak juga jihad fi sabilillah? Maksudnya, apakah jihad fi sabilillah itu juga tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Qala, dijawab Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Ya, tidak termasuk juga jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu nilai pahalanya tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, Pak. Yang insya Allah kita sekalian akan ketemu nanti di bulan ini, bulan depan, bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Padahal jihad fisabilillah itu taruhannya nyawa. Perang di jalan Allah itu taruhannya nyawa, tapi tidak bisa untuk menandingi amal soleh yang dilakukan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat besar sekali. Berarti waktu itu waktu yang sangat mulia. Sampai jihad fisabilillah pun tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di hari-hari itu.
Dikecualikan cuma satu kata Rasulullah SAW. Napa? Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa nyawanya dan hartanya, kemudian orang itu tidak kembali atau tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa. Artinya apa? Gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal, mati syahid, meninggal di peperangan dalam rangka apa? Membela agama Allah atau berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu baru bisa menandingi daripada amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau sekedar seorang pergi jihad, perang fisabilillah, tapi masih hidup, masih kembali, itu tidak bisa menandingi amal soleh di tanggal itu, Pak. Mboten saged menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang bisa menandingi cuma ketika orang yang jihad itu meninggal dunia di medan perang, baru bisa menandingi. Masya Allah. Maka di sini monggo kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dimudahkan, diberikan umur panjang untuk bisa ketemu dengan bulan Dzulhijjah tahun ini. Oke, amin ya Rabbal alamin. Bulan Dzulhijjah tahun ini semoga kita bisa ketemu. Yang tinggal kurang lebih ya 1 pekanan lagi ya. Gitu. Dengan dasar hadis yang kita baca tadi. Maka ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengomentari hadis ini dan menjelaskan. Beliau mengatakan apa? Wa qad dalla al-haditsu, hadis yang kita baca tadi telah menunjukkan ala anna al-amala fi ayyamihi ahabbu ila Allah min al-amali fi ayyamid dunya min ghairi istithna'i syai'in minha. Niku menurut sinten Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar, seorang ulama ahli hadis dan juga ahli fikih. Beliau mengatakan, dan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas yang sudah kita baca tadi niku menunjukkan apa? Bahwa beramal soleh di hari-hari itu, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu merupakan sesuatu yang paling Allah cintai, melebihi hari-hari lain, ya, hari-hari lain, hari-hari dunia tanpa ada pengecualian sama sekali. Misalnya ngeten, panjenengan membaca Quran nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah. Baca Quran, Pak. Baca Quran termasuk amal soleh, gitu. Gimana? Kemudian panjenengan baca Quran sebelum masuk Dzulhijjah, sekarang misalnya, atau nanti malam, atau besok pagi panjenengan baca Quran. Sama-sama baca Quran, gitu. Sama-sama jumlah ayat yang dibaca sama, misalnya 100 ayat, 50 ayat. Tetapi ketika panjenengan membaca Al-Quran 50 ayat itu di rentang waktu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, itu nilai pahalanya lebih besar berlipat-lipat daripada panjenengan membaca Al-Quran di luar tanggal itu. Paham betul niki? Paham nggih? Saat niki panjenengan baca Quran hari ini, malam ini baca Quran 50 ayat. Kali panjenengan baca Qur'ane sama 50 ayat, besok Sabtu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Niku nilai pahalane
lebih besar panjenengan baca Quran tanggal 1 Dzulhijjah daripada malam ini. Bahkan mungkin panjenengan saat ini membaca Quran 100 ayat dengan nanti tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 membaca Qurannya cuma 20 ayat, niku nilai pahalanya lebih banyak 20 ayat yang panjenengan baca tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini contoh ya, membaca Al-Quran termasuk sedekah. Amal soleh niku banyak macam tuh kok. Bisa berupa baca Quran, bisa berupa sholat, bisa berupa zikir, bisa berupa sedekah, bisa berupa yang lain. Banyak sekali. Niku kalau dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, niku nilainya sangat besar dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang dilakukan di luar tanggal itu. Berdasarkan sabda Nabi tadi, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal soleh yang dilakukan di tanggal-tanggal niku dicintai, paling dicintai kan? Bukan dicintai, paling ngangge paling pak. Ini kan hadisnya ahabbu. Panjenengan belajar ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab niku ahabbu niku namine ismu tafdil. Ismu nawa tafdil, artosipun kata benda yang menunjukkan paling atau sangat. Jadi ini ahabbu artosipun paling dicintai oleh Allah. Lah, amal soleh yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 niku paling dicintai oleh Allah. Secara otomatis ngendikanipun Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hambali, secara otomatis fahuwa afdalu indahu, berarti otomatis kalau paling dicintai nggih paling afdal, paling utama.